Kalau nggak fokus, bukannya ngomel, tapi cuman ngelirik, matanya gini. Wah, gitu. Set, wah, kan kita ya pak gitu kan. Oke, kembali lagi di konten Focus On. Kali ini kita bersama Mas Yudi. Andi Romlan. Oh, nama aslinya Andi Romlan, a.k.a. Yudi. Oke, jadi boleh nggak dikenalin dulu Mas Yudi ini siapa, sebagai apa biasanya? Biasa sih mengawal kamera ya. Pengawal ya, kita tuh bukan cuman bawa-bawa kayak ngawal kamera doang, enggak, tapi kita kan ada tanggung jawab di situ ya. Karena barang-barang kamera itu kan banyak. Jadi kalau ada apa-apa amit-amit gitu, itu pasti ada apa-apa tuh pasti pengawal dulu yang bakal ditanya gitu. Misalkan amit-amit ada kerusakan atau kehilangan alat barang atau apa gitu. Oke, jadi misalnya gue nih nyewa kamera Alexa Mini dari Cinebro, gue sewa lah. Pas gue ambil kameranya, ada Mas Yudi juga sebagai pengawal berarti? Ya, harus ada pengawal. Dia ikut syuting tuh berarti? Ikut syuting. Oke, kalau di set dia biasa ngapain tuh? Nah, di set itu dia juga harus kayak shot-shotnya agak-agak ekstrim ya. Jadi tuh kayak kita harus perhatiin juga nge-safety-nya gimana gitu. Oke, jadi apapun yang terjadi sama kamera ini, Alexa ini, yang mahal itu, pokoknya tanggung jawabnya di tangan pengawal. Oke, itu kalau pengawal ya. Itu berarti biasanya yang dikawal kamera sama lensa ya? Kamera, lensa, dan set sih, banyak sih. Satu set itu pokoknya? Oke. Kalau second AC? Second AC itu dia apa ya? Jujur sih gue belum pernah jadi second AC ya. Kadang hampir sama nih kayak pengawal kamera, dia mastiin kamera aman, dia mastiin ini itunya gitu kan. Tapi dia lebih ke apa ya? Maaf kalau salah ya. Itu tuh kayak lebih bukan lebih bertanggung jawab ya. Sama-sama kita karena bawa barang, bawa alat biar syutingan lancar ya kan, aman ya, kita semua tanggung jawab ya kan. Second AC itu kayak lebih ngebantu aja sih buat si Askam atau DOP itu. Kalau orang bilang tipis, itu apa sih biasanya? Itu biasanya tuh kayak Astrada atau ya biasa kan director suka ngomong tipis atau DP-nya mungkin itu fokusnya ya, fokus pullernya tuh tipis mungkin gitu. Maksudnya fokus tapi tipis ya, banget ya? Ya mungkin. Tipis nih, jadi kayak mata kurang. Kalau nggak emang si fokus puller ini nggak yakin, kayak wah gue nggak yakin nih. Mungkin yang sering gue lihat gitu ya, Askam kadang minta satu lagi gitu. Mungkin karena dia nggak yakin, mungkin ada yang tipis gitu. Pertama kali akhirnya bisa ke bagian kamera gimana? Jadi dulu itu Milky Way punya satu kamera Red Raven waktu itu. Oke. Dan beli aksesorisnya juga. Dulu tuh masih pakai satu tripod dan satu hi hat yang kecil. Tripodnya tuh dulu Manfrotto. Dulu tuh ada satu syutingan di luar kota di Solo, Para Games. Para Games di Solo, kamera baru. Kita syuting kecil sih, krunya juga nggak banyak. Kebanyakan kru dari sana, yang dari Jakarta nggak banyak. Nah terus waktu itu tuh saya masih diproduksi. Hari pertama tuh saya nggak megang kamera, maksudnya nggak ngerti kan. Tahu kamera, cuman nggak berani megang, cuman lihat-lihat doang. Pas hari kedua pindah di stadion apa gitu lupa. Lihat bapak kita, Bapak William Chandra dan Mulyadi Witon ini kayaknya ribet banget ngelihatnya. Karena mereka nggak biasanya megang kamera gitu kan, maksudnya kamera gede gitu kan. Saya liatin dari jauh kok kayak ribet, mau ganti baterai, mau ganti lensa gitu-gitu kayak wah ya udahlah saya inisiatif buat bantu kan. Buat bantu di situ karena ngerti harga kamera wow ya. Jadi kayak masih takutan ya gemeter lah gitu-gitu, takut wah harganya mahal nih. Avanza Wah segitulah ya kan. Nah ikutlah bantu-bantu, udah akhirnya kayak searching dikit-dikit lah. ini gini yaudah akhirnya sambil buka YouTube tuh ya enggak bukan YouTube, Google waktu itu Google. Kuota limit ya. Jadi yaudah yang penting cara angkatnya dulu lah yang penting benar dan nggak jatuh atau safety aja gitu kan.
Setelah itu balik ke Jakarta, nggak lama Milky Way ada job lagi nih. Nah, waktu itu ada Askamnya nelpon, Yud, besok semua alat kamera bawa ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena masih bingung, bawalah semua tuh. Takut ada yang miss gitu kan. Bawa semua. Dari tripod, lensa, ini dan itu banyak ya kan. Karena basicnya masih diproduksi ya, masih bikin-bikin kopi, buang-buang sampah gitu kan dulu kan. Nyampe lokasi, alat turunin semua, taruh di set, saya tinggal. Saya tinggal, baliklah ke meja PU belakang. Udah tuh mulai nggak ada yang jagain tuh. Ya, setelah itu dicariin sama unitnya, cukup. Yud, kenapa di belakang? Ayo ke depan, jagain kamera. Ah, nggak bisa gitu kan. Harus bisa, disuruh sama Pak Wil gitu. Wah, gimana nih nggak bisa gitu kan. Masih di belakang nih, masih mikir, aduh, suruh bawa kamera lagi nggak ngerti gitu kan. Akhirnya ya udahlah, jagain doang gitu kan. Keset. Waktu itu sama Doni Arlen Askamnya, diajarin sama ini, Yud, ini tripod, tahu kan diriin tripod ya, kalau diriin doang tahu bang gitu kan. Nah terus ini kamera gini diajarin tuh step-stepnya, gini nanti kalau baterainya habis dicas gini. Karena waktu itu masih baru banget kan saya kan. Gini tapi karena basicnya masih produksi ya, lihat botol aqua berceceran masih dipungutin jiwa-jiwa PU ya. Dipungutin, buang. Sama Bang Doni, lu ngapain? Kamera aja itu urusan PU, udah ada yang beresin. Iya bang, ya kan. Setelah itu diajarin tuh, Yud nanti gue bikin kamera ganti baterai di 12.8. Nah itu menu atau apapun sama sekali nggak ngerti. Cuma kalau udah lihat baterai 12.8, oke ganti. 12.8 ganti, oke bang ganti. Yuk diajarin lah, ini matiinnya ini cara masukin baterai. Dulu masukin baterai pun masih grogi, nggak ngeklap loh. Sama Bang Doni, udah yakin aja, nggak usah ragu, gini pak. Oh gini bang, iya. Ya karena masih belum ada ilmu di kamera dulu ya, jadi masih bener-bener buta sama kamera, jadi sering kayak Yud itu bawa, Yud ini. Iya bang gitu. Cuma iya aja, ya udah bawa karena nggak ngerti sama sekali. Setelah syuting selesai, nggak ada teman pengawal juga waktu itu kan, karena jarang keset ya, dulu diproduksi kan di belakang mulu kan, paling ya ke ruang klien, ruang agensi, bersihin ini, bikin kopi, gulung-gulung kabel gitu doang kan. Terus adalah job di luar Milky Way. Ada DOP yang sewa kamera ini sama alatnya dari sini bro. Belum ada sini bro waktu itu. Alatnya dari Milky Way. Masih Milky Way. Nah, terus ada syuting video klip 3 hari. Dan itu di situ bener-bener kayak menguji adrenalin. Syutingnya tuh kalau nggak salah di Priok, kalau nggak salah pokoknya deket laut gitu. Terus 3 hari hampir semua shotnya handheld. Waduh, capek tuh. Nah, capek lah pokoknya, dan belum tahu tuh yang namanya Vaxis, yang namanya fokus remote hidden gitu-gitu. Karena waktu yang bantuin Kak Didi sama Kak Wil itu dulu masih manual, pakai tangan aja fokusnya. Dari lensa langsung tuh? Iya, dulu gitu. Nah pas ketemu sama Askam sekarang gitu kan, wah ini apa, wah ini cari tahu. Jadi foto dulu nih, lagi dipasang, videoin, fotoin, output, input, ini pokoknya kayak ini kabel buat apa, fotoin, carilah di Google, oh ini. Tapi masih belum berani buat pasang, takut karena waktu itu katanya di tap power kalau kebalik meledak lah ini atau konslet gitu kan. Kalau sampai plus minusnya kebalik, jadi belum berani pasang atau ini. Jadi kalau ada yang ini liatin gitu. Nah tapi lama kelamaan emang harus bisa gitu kan, karena tapi sempet kayak wah bisa nggak ya jadi pengawal.
mampu nggak ya gitu, sempet ragu gitu. Tapi ya mungkin karena kita terbiasa jalan sama kamera ini, kita tahu ya udah kayak tinggal nambahin, oh gua kurangnya apa nih. Tapi kalau sekarang kayaknya gimana ya, banyakan tidur saya di lokasi kayaknya. Karena ya kebetulan studio Ya kan. kalau studio biasanya kan dingin ya, shot-shotnya apalagi kalau yang santai-santai tuh kayak aduh nikmat banget, angker tempatnya gitu. Tapi kalau dulu waktu masih rajin-rajinnya, ayo baju aja kadang dulu bawa 3 setengah hari itu saya ganti 1 baju karena keringet kan parah ya dulu. Keringet tuh kalau udah gerak berkeringat banget gitu. Oke, kan jadi kayak pengawal gitu kesannya sepele ya kerjaannya. Iya. Kesannya. Kesannya. Kayak yaudah, yang penting lu jagain aman, kelar kerjaan. Sering gak sih disepelein kayak gitu sama orang-orang? Enggak sih ya. Kalau maksudnya kayak kru gitu. Ya entah kru lah atau siapa gitu. Mungkin bagi orang awam atau orang yang nggak tahu mungkin mereka bisa ngomong kayak gitu ya. Cuman kalau untuk kru kayaknya nggak ada yang ngomong kayak gitu deh. Dan nggak ada yang nyepelein karena gimana ya, kalau nggak yang kamera jagain ya emang kita harus jagain kamera. Tapi nggak yang nyepelein gitu loh, karena kita semua tahu kamera ya penting juga gitu. Kalau nggak ada kamera kita nggak bisa syuting gitu kan. Jadi saling jaga aja sih. Kayak pun kayak ada grip, ada anak lighting juga. Kalau misalkan mereka tahu kamera pun ikut jagain juga, ikut kayak ngasih saran ke kita yang nggak tahu. Misalkan kita salah apa nih, kurang apa ya. Ada yang lebih tahu ya mereka biasanya nasehatin atau ngasih tahu nih kayak gini Yud, nih kayak gini. Jadi kan sambil belajar juga, ada masukan juga gitu. Oke. Tadi kan udah nih soal pengawal. First sesi juga udah pernah dong beberapa kali, sama gue juga udah pernah. Ya. Nah, pressure, tekanan jadi pengawal sama first sesi itu jauh nggak sih? Jauh beda ya. Jauh lebih menekan mana? Menekan jadi first sih. Gimana tuh gimana? Karena tanggung jawabnya tuh gede banget coy di situ. Kayak kita tuh itu kan fokus puller ya. Karena saya ya ada beberapa job kecil. Pernah jadi fokus puller juga. Itu deg-degannya minta ampun tuh dulu tuh. Karena yang belum pernah selama ini kan kayak ada askamnya lagi kemana, fokusin dong ya, fokusin yang kayak cuman set gitu doang. Ternyata ada satu job waktu itu video klip. Oke. Nah, ya kan di situ untungnya video klip, jadi kayak ngeblur gitu nggak masalah sebenarnya. Emang dari konsepnya ya? Ya untung konsepnya gitu. 3D gitu. Nah, di situ tuh wah deg-degan banget ya kan. Udah gitu DOP-nya lumayan galak kayak William Chandra. Kalau nggak fokus bukannya ngomel, tapi cuman ngelirik matanya gini. Wah, kan kita ya pak gitu kan. Apakah lo merasa kayak, wih jadi pengawal udah cukup lah gitu. Wah ternyata sampai first sesi, gue makin bangga lagi. Bersyukur aja ya, sampai titik ini tuh saya bangga. Karena kan balik sama diri sendiri ya, masing-masing tuh ada orang yang mau pengen tetap di zona itu aja, dan ada yang pengen kayak kan dulunya kan saya PU ya. Dan nggak nyangka aja tiba-tiba udah maksudnya kayak kamera kan kayak ring 1 gitu kan. Yang dulunya cuman lewat dikit, sekarang udah bisa kayak gitu, mikir gitu. Biasa dipinggirin ya? Iya, biasa dulu dipinggirin, diteriakin, woi bocor, awas, mulai bawa kopi atau bawa snack gitu. Oke, jadi itu episode kali ini bersama Mas Yudi. Mas Andi Romlan, a.k.a. Yudi, yang job desk-nya macam-macam. Kadang dia ngawal, kadang dia second AC, kadang first AC, tergantung callingannya. Oke, terima kasih udah nonton. Dadah!